Ini ada 13 lokasi megatrust di RI, Kepala BMKG kasih peringatan keras. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, Dwi Korita Karnawati, mengungkapkan bahwa kejadian gempa bumi di Indonesia mengalami peningkatan. Sementara itu, jumlah alat pemantau yang dikerahkan BMKG juga semakin banyak. Dalam webinar, Resolusi 2025, Mitigasi Bencana Geologi yang disiarkan melalui kanal YouTube Teknik Geofisika ITS awal tahun ini, Dwi Korita menekankan pentingnya mitigasi bencana geohidrometeorologi. Selain gempa bumi dan tsunami, ia juga menyoroti bencana hidrometeorologi yang kian meningkat akibat perubahan iklim. Berdasarkan paparannya, Indonesia terletak di pertemuan tiga lempeng utama dunia, yakni Indo-Australia, Pasifik, dan Eurasia. Selain itu, terdapat 14 segmen sumber gempa subduksi atau megatrust serta 402 segmen sumber gempa sesar aktif yang telah teridentifikasi, sementara masih banyak lainnya yang belum ditemukan. Untuk mengatasi dinamika tektonik yang semakin aktif, BMKG terus memperluas jaringan seismograf. Saat gempa dan tsunami Aceh pada 2004, hanya ada sekitar 20 seismograf yang tidak terhubung dalam satu jaringan. Namun, sejak 2008, BMKG mulai membangun sistem informasi dini gempa dan peringatan tsunami, yang kini telah berkembang hingga 550 seismograf. Data aktivitas gempa yang dimonitor BMKG menunjukkan tren peningkatan. Jika pada periode 1990 hingga 2008 rata-rata terjadi 2.254 gempa per tahun, maka pada 2009 hingga 2017 jumlahnya melonjak menjadi 5.389 kejadian. Pada 2018 hingga 2019, bahkan hingga 2020, jumlahnya meningkat drastis, mencapai 12.062 gempa di 2018 dan 11.731 gempa di 2019, ujar Dwi Korita, Selasa, 21 Januari 2025. Ia menegaskan bahwa peningkatan jumlah gempa bukan semata-mata akibat bertambahnya alat pemantau. Pada periode 2009 hingga 2019, jumlah sensor berkisar di angka 170-an. Namun, setelah 2020, ketika jumlah alat bertambah menjadi lebih dari 300, aktivitas gempa justru mengalami sedikit penurunan. Hingga 2023, meskipun jumlah sensor terus bertambah, kejadian gempa tetap stabil di angka 11.000-an. Artinya, bukan karena alat bertambah lalu jumlah gempa meningkat, jelasnya. Namun, pada 2024 terjadi lonjakan signifikan dengan total 29.869 kejadian gempa, meskipun jumlah alat pemantau tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Tren peningkatan aktivitas kegempaan memang terjadi, terutama untuk gempa dangkal. Selain itu, semakin banyak patahan aktif di darat yang menjadi sumber gempa, katanya. Ia juga mengungkapkan bahwa jumlah gempa merusak meningkat. Pada 2024, terjadi 20 kali gempa merusak, sementara dalam periode 2018 hingga 2023 tercatat 119 kejadian serupa. Meski sempat ada sedikit penurunan kejadian gempa dari 2020 hingga 2023, jumlah gempa merusak justru bertambah, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.